Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisoli. Saya berasal dari kelas G dengan NIM 221000306. Di sini saya akan presentasi secara mandiri mengenai prinsip-prinsip perjanjian internasional. Prinsip perjanjian internasional pada dasarnya hampir sama dengan prinsip perjanjian pada umumnya. Namun, yang membedakan di sini adalah khususnya suatu perjanjian karena subjek dan objek yang lebih khusus dalam hukum internasional. Sama seperti perjanjian perdata pada umumnya, maka prinsip perjanjian internasional juga hampir sama. Dalam sebuah hubungan organisasi internasional, dari beberapa negara anggotanya seringkali mengadakan perjanjian multilateral. Dalam hal ini, perjanjian yang dimaksud adalah bentuk kesepakatan yang mendapatkan perlindungan secara internasional. Maksudnya, perlindungan secara internasional ini dilindungi secara hukum internasional atas perjanjian-perjanjian ataupun sumber-sumber hukum internasional lainnya berupa konvensi ataupun dan lainnya. Perjanjian ini melibatkan persetujuan antar negara sehingga terbentuk hak dan kewajiban dari masing-masing negara yang tercantum dalam surat perjanjian multilateral. Tujuannya adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Perjanjian seperti ini penting untuk membangun relasi antar negara. Perjanjian pada umumnya bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak agar hak dan kewajiban secara internasionalnya dapat dilindungi dan dapat diupayakan tidak adanya sengketa dan bisa diselesaikan secara damai maupun secara dibawa ke pengadilan internasional, mahkamah internasional. Maka di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip perjanjian internasional sebagai asas ataupun pedoman dalam melakukan perjanjian internasional. Prinsip-prinsip hukum umum sebagai salah satu sumber utama hukum internasional adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum positif yang sudah melembaga. Ketentuan Konvensi Wina mengakui beberapa prinsip hukum umum, tentunya terutama terkait dengan perjanjian internasional, yaitu ada beberapa prinsip-prinsip yang berdasarkan Konvensi Wina tersebut pada tahun yang prinsip yang dibuat oleh negara-negara yang menghadiri Konvensi Wina tersebut. Fakta yang pertama, fakta sunt servanda. Yang kedua, free consent. Yang ketiga, good faith. Yang keempat, non-retroaktif. Yang kelima, pacta tertis non nocen net prosun. Yang keenam, rebus sic stantibus. Yang ketujuh, jus cogens. Saya akan menguraikannya satu persatu. Yang pertama, prinsip pacta sunt servanda. Artinya, setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi, ketika perjanjian dilakukan dengan asas kebebasan kontrak, yang berarti para pihak berhak membuat perjanjian, maka kedua pihak yang melakukan kesepakatan dan perjanjian tersebut menyepakati adanya suatu perjanjian yang para pihak tersebut harus tunduk dan mengikatkan dirinya satu sama lain terhadap perjanjian tersebut, dan tentunya harus dilaksanakan dengan itikat baik. Maka perjanjian tersebut akan berjalan mulus dan lancar.
Kemudian yang kedua, free consent. Free consent artinya setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun. Hampir sama dengan asas kebebasan kontrak, artinya yang membuat perjanjian tidak terbatas atau tidak eh, menyudutkan atau bahkan eh, disebutnya sebagai pilih-pilih. Bahkan perjanjian tersebut setiap pihak memiliki kebebasan untuk melakukan kesepakatan dengan pihak manapun yang memiliki manfaat yang baik baginya ataupun kepentingan yang sama, sehingga adanya kesetaraan dalam perjanjian tersebut agar tidak ada pihak yang tidak dirasa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan tanpa adanya intimidasi maupun diskriminasi. Kemudian yang ketiga, good faith. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Di prinsip yang pertama tadi disebutkan ketika suatu perjanjian mengikat para pihak dan dilaksanakan dengan itikat baik oleh kedua pihak tersebut, kedua pihak atau lebih. Maka tentu saja ini harus dilaksanakan dengan itikat baik, karena pada dasarnya bahwasanya suatu perjanjian jika diawali dengan niat yang buruk, maka itu akan terlihat atau bahkan dapat dibatalkan. Tujuannya yang buruk tentu saja akan merugikan kedua belah pihak atau satu pihak manapun atau bahkan pihak yang lain yang terkena imbasnya. Sehingga perjanjian manapun jika dirasa atau bahkan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan dari timbulnya akibat itikat yang buruk, tidak adanya itikat yang baik, maka perjanjian tersebut harus gugur. Kemudian yang keempat, non-retroaktif. Konvensi hanya berlaku terhadap perjanjian yang ditutup sesudah berlakunya konvensi. Jika kita lihat dalam hukum pidana, non-retroaktif artinya ketika suatu perbuatan dilakukan sebelum adanya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, bukan merupakan perbuatan pidana, tapi ketika undang-undang tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana, maka ketika undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan jauh sesudah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Maka hampir sama konsepnya perjanjian yang berprinsip non-retroaktif, bahwasanya perbuatan atau hal-hal yang dilakukan sebelum perjanjian tidak berlaku, maka berlakunya ke depan, berlakunya ketika perjanjian tersebut sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh para pihak, begitu. Kemudian yang kelima, fakta tertis nec nosen nec prosun. Perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuat perjanjian. Ya, kita bayangkan adanya suatu pihak di mana pihak ini melakukan perjanjian kerjasama multilateral atau bilateral, di mana kedua negara melakukan perjanjian kerjasama impor ekspor beras
ataupun obat-obatan yang dibutuhkan di antara kedua negara tersebut. Tentu saja, perjanjian kerjasama ini hanya berlaku bagi kedua negara tersebut, tidak berlaku bagi negara manapun. Contohnya ketika negara Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan India ketika itu, maka yang terlibat bukan negara selain Indonesia, atau bahkan Australia misalnya ikut campur, atau misalkan ikut dalam perjanjian tersebut, itu tidak bisa dilakukan kecuali sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu, maka perjanjian tersebut menjadi perjanjian multilateral. Kemudian rebus substantibus, perjanjian internasional akan batal bila mana ada perubahan yang mendasar apa yang menjadi objek perjanjian. Perubahan mendasar ini dilakukan setelah adanya perjanjian, di mana perubahan tersebut secara substansif merubah isi pokok dari perjanjian, maka tentu saja perjanjian ini adalah perjanjian yang diperbarui. Maka perjanjian yang sebelumnya itu menjadi batal. Ya, karena tidak mungkin ada perjanjian yang hampir sama di kedua pihak subjek hukum internasional yang berlaku jika adanya perjanjian yang sama, kecuali sedikit ada perubahan. Tentu saja perubahan itu bisa jadi menambahkan atau bahkan mengurangi, tapi tetap saja perjanjian yang sebelumnya itu tetap batal karena berdasarkan prinsip ini. Yang ketujuh, jus cogens, perjanjian batal bila mana muncul norma imperatif baru menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian. Perjanjian norma imperatif yaitu perjanjian yang isinya mengenai peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan di suatu negara tersebut menghendaki batalnya atau menghendaki adanya perubahan yang menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian, maka perjanjian tersebut batal. Jadi itu yang dimaksud dengan norma imperatif. Ya, bisa tertulis maupun tidak tertulis. Karena pada dasarnya norma imperatif tersebut adalah norma yang mengikatkan dan juga mengatur subjek hukum. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.